Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu, bapak, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Mari bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah terus pula diberikan tanpa henti kepada kita. Di antaranya malam hari ini kita bisa melakukan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid. Lalu kita lanjutkan insyaallah taala untuk beberapa menit ke depan sembari menunggu waktu datangnya salat Isya untuk mendengarkan sebagian bimbingan Islam. Insyaallah taala kita bacakan dari buku Riyadhus Shalihin yang isinya kumpulan potongan ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun berdasarkan bab-bab sedemikian rupa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang merupakan salah satu buku yang amat sangat berguna untuk bimbingan kehidupan kita sehari-hari. Semoga menjadi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat dan tentu menjadi amal soleh yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin. Baik jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di catatan saya itu terakhir bab 32. Betul? Betul kan? Baik, berarti sekarang kita baca bab 33. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuat judul pada bab 33 ini, yaitu babu mulatafatil yatim wal banat. Bab tentang bersikap lemah lembut. Kepada siapa? Kepada al-yatim. Yang pertama, anak yatim. Anak-anak yang belum balik, ditinggal wafat ayahnya, itu namanya anak yatim. Yang kedua, wal banat, secara khusus kepada anak-anak perempuan kita. Meskipun bukan anak yatim, tapi dia perempuan, karena memang perempuan itu spesial. Kemudian wasairid dha'afa, kepada orang-orang lemah. Nah, kita diperintah supaya bersikap lemah lembut kepada kaum muslimin yang lemah dengan segala bentuknya. Berikutnya wal masakin. Nah, bersikap lemah lembut kepada orang-orang miskin, siapapun mereka. Seterusnya yaitu wal munkasirin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang lagi sedih dan seterusnya. Hendaknya kita sikapi dengan lemah lembut. Kemudian wal ihsani ilaihim, bukan hanya bersikap lemah lembut kepada mereka tadi, tapi apa? Wal ihsani ilaihim, berbuat baik. Sikap kita, tutur kata kita lemah lembut, plus kita melakukan kebaikan buat mereka dengan segala bentuknya. Wasyafaqati alaihim, begitu pula mengasihi, mencintai mereka. Wattawadu'i ma'ahum, ini dia, rendah hati kepada mereka, tidak boleh sombong. Mereka sudah
lemah, sudah miskin, sudah menderita misalnya. Kemudian misalnya ada orang bersikap sombong kepada mereka, waduh, semakin berat rasanya hidup ini. Maka kita diperintah supaya tawadhu wa tawadhu'i ma'hum, bersikap rendah hati, tawadhu kepada mereka, wa hifdzil janahi lahum. Lalu bersikap sopan, santun kepada mereka. Ini babnya luar biasa, Ibu Bapak. Intinya kita diperintah supaya lemah lembut, sopan santun, rendah hati, mencintai, menyayangi, berbuat baik kepada siapa? Anak yatim, anak-anak perempuan, fakir miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang menderita, dan seterusnya. Golongan orang-orang yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 88. Potongannya, wakhfid janahaka lil mu'minin. Ini jamaah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu demikian. Namun bukan berarti, nah itu kan perintah kepada Nabi, bukan kepada kita. Oh, tidak begitu. Asalnya perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk umat beliau. Kita umat Islam, kalau dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintah oleh Allah langsung, wahai Muhammad, wakhfid janahaka lil mu'minin. Wahai Muhammad, lemah lembutlah engkau, sopan santunlah engkau, rendahkan hatimu kepada orang-orang yang beriman. Itu Nabi loh, Ibu Bapak. Ingat, Nabi kan manusia paling tinggi derajatnya, paling mulia, paling bertakwa, paling top dah sudah. Itu diperintah supaya rendah hati. Nabi itu kedudukannya tinggi. Andaikan beliau sombong, itu layak. Andaikan boleh, tapi sombong itu tetap nggak boleh. Meskipun beliau itu orang top. Bagaimana dengan kita yang hanya orang biasa? Kadang sombong kepada saudaranya. Maka tentu lebih tidak pantas. Oleh karenanya, kita diperintah supaya rendah hati, sopan, lembut. Kepada siapa? Lil mu'minin. Kepada semua orang beriman. Kepada sesama saudara. Tidak peduli dia kenal, kita kenal apa tidak. Ada hubungan kerabat apa tidak. Ada hubungan pernikahan apa tidak. Ada hubungan jabatan, kemudian saling menguntungkan mungkin bisnis. Meskipun tidak ada, sama sekali tidak kenal kita, tapi dia beriman, maka itu saudara kita, kita wajib bersikap lemah lembut, rendah hati, dan sopan santun kepada mereka. Wakhfid janahaka lil mu'minin, kepada semua orang beriman. Tidak peduli dia, siapapun. Anda beriman, oh kita hormati. Demikian. Berikutnya, perintah juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi teladan kita, Ibu Bapak. Oleh karenanya pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dawuh atau perintahnya itu kepada beliau supaya beliau mengamalkannya dan supaya menjadi teladan, contoh bagi umat beliau. Maksudnya begitu. Kalau diperintahkan langsung kepada kita barangkali sulit. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Ketika perintah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi mempraktikkannya, kita jadi tahu, oh perintahnya seperti ini, teknik pelaksanaannya seperti ini. Ada contoh, itu dia. Yaitu di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasbir nafsaka
ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Al-ayat dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, bersama dengan orang-orang yang selalu menyeru Tuhan mereka, berdoa, beribadah kepada Tuhan mereka. Ini maksud siapa? Para sahabat, orang-orang beriman yang senantiasa menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi dan sore hari, semata-mata yuriduna wajah, mengharap wajah Allah, mengharap keridhaan Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan jangan sekali-kali kedua matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, sekedar engkau mencari kesenangan perhiasan dunia. Jangan tinggalkan mereka. Begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah supaya bersabar membersamai orang-orang beriman. Jadi kalau kita sudah menjadi orang hebat, jadi orang sukses, misalnya ibu bapak, jangan tinggalkan saudara-saudara kita. Jangan tinggalkan teman-teman kita yang beriman. Bukankah dulu yang mendukung Anda, sekarang jadi orang hebat? Lupa. Oh jangan. Tetap bersamai mereka. Ini dia. Nabi itu, wow, kedudukannya nggak ada yang menandingi. Manusia bahkan makhluk paling mulia, dunia akhirat jemaah. Tapi beliau bersabar, duduk bersama dengan para sahabat yang notabene orang-orang lemah, orang-orang miskin. Tapi beliau mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bahkan beliau berkenan untuk menghadiri undangan. Andaikan undangan itu hanya makanan yang lauknya mungkin kikil begitu ya. Sederhana, beliau datang. Jadi menunjukkan bahwa beliau ini orang yang rendah hati. Tidak jumawa, tidak sombong. Begitu. Begitulah teladan yang harus kita ikuti. Perintah lain lagi disebutkan dalam surah Ad-Duha oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kepada beliau. Karena beliau adalah nabi dan rasul, teladan, contoh supaya diikuti. Kan begitu jemaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wahai Muhammad, oleh karenanya kepada anak yatim jangan engkau berbuat sewenang-wenang, jangan semaunya. Itu anak yatim. Meskipun barangkali kadang itu rame, kadang nakal, ya nakalnya anak begitulah. Maka jangan dikasari, jangan dizolimi, jangan disikapi semaunya. Sayangi mereka, tadi babnya adalah mulatafatul yatim. Begitu pula wa ammas sa'ila fala tanhar. Begitu pula kepada orang yang meminta-minta. Namanya orang minta-minta kan orang miskin. Fala tanhar. Jangan kamu bentak, jangan kamu usir, jangan kamu hardik. Hei, jangan minta-minta di sini. Kalaupun tidak punya apa-apa, ya sampaikan kata-katanya. Mohon maaf Pak, tidak. Itu tidak ada yang bisa saya berikan. Atau tunjukkan kepada orang lain yang bisa memberi. Begitu. Akhlak dan adab atau etika yang diajarkan oleh Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dan peringatan keras kepada orang-orang yang tidak memberikan perhatian kepada anak yatim di antaranya atau kepada orang-orang miskin. Surat yang sudah sering kita baca yaitu surah Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau wahai Muhammad orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat? Ad-din bisa berarti agama, bisa berarti hari kiamat. Maliki yaumiddin, hari pembalasan, hari kiamat. Tahukah engkau wahai Muhammad
Siapakah orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang suka menghardik, sewenang-wenang, menzalimi anak yatim. Anak yatim itu ibu bapak. Bisa jadi dia orang kaya loh ya, anak yatim itu. Karena orang tuanya kaya raya. Ayahnya meninggal, dia kan dapat warisan banyak. Meskipun begitu, dia kan sudah tidak punya ayah lagi. Sebanyak apapun harta yang dia miliki, mungkin triliunan. Tapi kan sudah tidak punya ayah. Ayah itu harganya jauh lebih mahal daripada sekedar duit, harta. Tidak bisa dibeli. Dia tidak memiliki kasih sayang lagi dari seorang sosok ayah. Makanya perlu diperhatikan. Apalagi anak yatim ini sudah nggak punya ayah, miskin lagi. Misalnya kan, wah harus diperhatikan kan begitu. Oleh karenanya, penting kita dengar, bukan hanya kita dengar, kita baca, bukan hanya kita baca, kita pahami. Itu tadi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak pula menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Ada orang nggak punya, ada orang miskin, ada orang butuh. Sementara dia kaya bahkan berlebih. Tidak mau memberi. Menganjurkan aja nggak mau. Bahkan mungkin nggak usah dikasih itu orang. Enak aja. Wah, nggak boleh. Ini orang-orang yang dianggap atau dimasukkan ke dalam golongan fadzalikal ladzi maaf ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Waliyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat orang-orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang pertama pada bab ini yaitu wa an Sa'd ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Suatu kali kami ada 6 orang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada 6 orang kami, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala al-musyrikuna lin-nabi. Ada orang-orang musyrik waktu itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utrud haula'i la yajtari'una alaina." Orang-orang musyrik itu melihat para sahabat tidak suka. Nabi, usir itu teman-temanmu itu. Begitu dia. Agar mereka tidak berani kepada kita. Kepada kami. Gitu ya. Wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilalun wa rajulani lastu usammihima. Waktu itu kami berenam. Saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Ibnu Mas'ud, ada 1 orang laki-laki dari Hudzail, kemudian ada Bilal, berarti 4, wa rajulani lastu usammihima. Dan 2 orang lagi yang tidak saya sebutkan namanya. Jadi ada 6 orang. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu an yaqa'a fahaddatha nafsah. Tentu ini kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mereka orang-orang yang biasa, orang-orang lemah. Apalagi ada Bilal. Orang-orang kafir musyrik ini nggak suka jemaah melihat Nabi bersama mereka ini. Disuruhlah Nabi mengusir. Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa, wih, itu ini sahabat-sahabatku kan begitu. Ini orang-orang beriman. Begitu. Dalam benak beliau begini dan begitu. Fa'anzalallahu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya,
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Dalam surah Al-An'am ayat 52. Wahai Muhammad, dan janganlah kau usir orang-orang yang senantiasa menyeru, berdoa dan beribadah kepada Tuhan mereka, yaitu Allah, pada waktu pagi dan petang semata-mata mengharap wajah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita memiliki sahabat, kita berteman, bergaul dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa berdoa, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, meskipun mereka itu memiliki kedudukan. Ya, orang-orang musyrik waktu itu memiliki kedudukan, tokoh dan seterusnya. Tetapi ketika mereka tidak mendatangkan kebaikan, apalagi mereka tidak beriman, maka hendaknya kita jauhi. Kecuali kita bergabung dengan mereka dalam rangka untuk berdakwah, dalam rangka untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Berikutnya, hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin. Satu kali Abu Sufyan mendatangi Salman, mendatangi Suhaib, mendatangi Bilal ketika mereka bersama dengan beberapa orang sahabat. Faqalu ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha. Mereka berkata, pedang-pedang Allah belum bertindak terhadap musuh Allah sebagaimana tindakan yang semestinya. Artinya, waktu itu Abu Sufyan belum beriman. Belum beriman. Kemudian Abu Sufyan ini datang menemui mereka. Lalu mereka menyindir ini. Pedang-pedang Allah ya, belum bertindak kepada musuh Allah. Ya, Abu Sufyan ini masih memerangi Nabi. Sebagaimana mana mestinya. Artinya, para sahabat ini tidak suka, berharap agar Abu Sufyan ini ya dibalas sebagaimana permusuhan dia kepada Islam dan kaum muslimin. Saat itu ada Abu Bakar. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ataquluna hadza li syaikhi Quraisy wa sayyidihi? Apakah kalian berani? Mengapa kalian berani mengucapkan kata-kata seperti ini kepada pembesar dan pemimpin Quraisy? Abu Sufyan itu kan pembesar, pemimpin Quraisy. Fa akhbarahu فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. Maka Abu Bakar mendatangi Nabi, kemudian menceritakan tadi kisah yang terjadi. Nabi pun bersabda, wahai Abu Bakar, barangkali engkau membuat mereka menjadi marah. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Jika engkau membuat mereka marah, ini membuat para sahabat marah, karena sahabat tadi menyindir Abu Sufyan, sementara Abu Bakar tidak terima karena menganggap Abu Sufyan itu pembesar Quraisy. Maka Nabi SAW
mengingatkan Abu Bakar, bisa jadi engkau membuat sahabat-sahabatku marah. Jika engkau membuat mereka marah, sama halnya engkau membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Akhirnya fa'atahum faqala ya ikhwata aghdabtukum. Abu Bakar, Masya Allah jemaah, ketika diingatkan oleh Nabi, barangkali kata-katanya menyinggung para sahabat tadi, maka Abu Bakar pun dengan rendah hati datang kepada sahabat-sahabat tadi. Wahai saudara-saudaraku, aghdabtukum, apakah ucapanku tadi membuat kalian marah? Qalu la. Oh tidak, wahai Abu Bakar. Mereka menjawab, yaghfirullahu laka ya ukhayya. Semoga Allah mengampuni engkau, wahai saudara. Artinya seperti ini jemaah, bagaimana kita diperintah supaya apa? Menjaga perasaan orang-orang miskin. Menjaga perasaan orang-orang lemah. Tadi siapa bilang? Suhaib, Salman. Ini kan orang-orang sahabat yang miskin, yang lemah ini. Mantan-mantan budak kan? Bilal, Salman Al-Farisi dulu dalam perjalanannya mencari kebenaran Islam itu, jadi luar biasa ini kisah beliau. Nah, hendaknya kita bersikap lemah lembut kepada mereka. Begitu pula jangan sampai ucapan kita, sikap kita, perilaku kita ini menyinggung perasaan orang-orang muslim yang miskin, yang lemah. Jangan sampai membuat mereka itu menjadi sakit hati. Sudah miskin, sudah lemah, kemudian mungkin direndahkan, kemudian ada orang-orang yang kadang-kadang berperilaku ya, yang sombong, menunjukkan kemewahannya dan seterusnya, membuat mereka sakit hati, jemaah. Jangan sampai kita membuat saudara-saudara kita yang lemah ini menjadi tersinggung atau sakit hati dengan sebab perilaku kita, ucapan kita. Apalagi terang-terangan merendahkan mereka. Tidak boleh. Ini perlu diperhatikan. Apalagi kalau ada penguasa, pejabat, orang kaya, jangan sampai sifat, sikap, perilaku dan ucapannya itu menyinggung, menyakiti hati, perasaan orang-orang miskin, rakyatnya dan seterusnya. Ini ajaran Islam yang luar biasa indahnya. Menjaga perasaan saudara kita. Contohnya misalnya lagi sulit ekonomi, rakyat aja sulit misalnya cari duit, cari makan. Jangan kemudian menunjukkan gaya hidup yang mewah, ini itu. Ini tidak tepat, jemaah. Tidak betul, jemaah. Begitu. Apalagi ucapannya mungkin ya, sombong dan seterusnya. Hadis berikutnya, wa an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma riwayat Bukhari. Nah, ini keutamaan kalau tadi hendaknya menjaga perasaan orang miskin, orang lemah. Nah, sekarang bagaimana kita berupaya untuk memberikan perhatian kepada anak yatim. Syukur-syukur bisa menjamin mereka, memelihara mereka, mendidik mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku kata beliau, wakafilul yatim, dan orang yang memelihara, menghidupi, menjamin, mendidik anak yatim itu, kelak di surga hakada, seperti ini. Seperti ini bagaimana? Wa asyara bis sababati wal wusta. Beliau menunjuk, memberi isyarat dengan sababah ini jari telunjuk dan al-wusta jari tengah. Hakadha wa farraja bainahuma. Beliau merenggangkan. Farraja bainahuma. Kedudukanku dengan orang yang memelihara anak yatim itu seperti ini. Artinya memiliki kedudukan yang dekat. Meskipun tidak harus
sama kedudukan itu. Tidak mungkin jamaah ya bisa sama dengan kedudukan Nabi, tidak mungkin. Tapi isyarat ini menunjukkan dekat. Ya dekatnya seberapa ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas dekat. Ada kesempatan untuk bisa bertemu, kan dekat namanya. Seperti itu. Jadi itu keutamaan memelihara, menyantuni, memerhatikan anak yatim. Baik anak yatim itu anak sendiri. Mohon maaf, dalam hal ini adalah para ibu. Misalnya seorang ibu memiliki anak yang masih kecil, kemudian suaminya meninggal. Seorang wanita masih punya anak belum balik, suaminya meninggal dunia. Nah, sang istri yang suaminya meninggal atau sang ibu dari anak yatim tadi yang bapaknya sudah wafat, jika ibu ini betul-betul mendidik, memelihara, menyantuni, menjamin anaknya sendiri karena dia yatim, itu pahalanya besar. Jadi yang dimaksud menyantuni anak yatim bukan selalu orang lain, bukan, termasuk ibunya sendiri. Maka hati-hati ini. Mohon maaf ya, seorang wanita punya suami, suaminya meninggal dunia, hartanya melimpah banyak, dia masih punya anak kecil-kecil. Bisa jadi anak yang masih kecil ini nggak dapat warisan. Gara-gara apa? Gara-gara ibunya tadi menghabiskan warisannya. Ini zalim. Dosa besar itu. Jadi kalau suaminya meninggal, segera dibagi. Ya kan, segera dibagi. Misalnya, nggak punya siapa-siapa ya, hanya dia, istri sama anak. Berarti apa? Sang istri dapat 1/8. Kalau misalnya harta suaminya 1 triliun, 1/8-nya berapa? 80 miliar. Betul. Nah, ibu dapat 80 miliar, Bu. Alhamdulillah. Ya kan? Anak-anaknya kecil. Mungkin yang perempuan 2, yang laki-laki 1 misalnya. Maka masih 920 miliar. Dibagi. Ya, dibagi buat anaknya. Anak perempuan 1 bagian, kalau 2 berarti 2, anak laki-laki 2 bagian. Berarti 920 miliar dibagi 4. 1 bagian untuk anak perempuan yang 1 bagian untuk anak perempuan yang satunya, lalu 2 bagian buat anaknya. Kan masih kecil, Pak. Iya, dibagi dulu. Lalu nanti uangnya disimpan, digunakan untuk menghidupi mereka. Kalau nggak dibagi nanti dia gede, hartanya sudah habis. Ya, bisa jadi ibunya ini melebihi jatahnya, nggak boleh. Ini penting ya. 1, itu anak sendiri, dipelihara. Jangan kemudian disia-siakan. Atau mungkin kerabatnya. Ayahnya yang meninggal tidak punya harta. Ibunya juga tidak punya pekerjaan. Nah, kerabatnya mungkin pamannya, mungkin kakeknya kalau masih ada. Atau siapa, itu yang memelihara anak yatim ini. Oh, kedudukannya tinggi. Mungkin kerabatnya juga nggak punya. Ibunya miskin, bapaknya miskin. Nah siapa? Orang lain. Yang tidak ada hubungan siapa-siapa. Tidak ada hubungan apa-apa dengan anak yatim itu. Kerabat bukan, ini bukan. Tapi karena dia anak yatim yang membutuhkan pertolongan, bantuan, dia bantu, dia tolong. Nah, kedudukannya tinggi. Jadi, orang yang memelihara, menyantuni anak yatim itu bisa jadi ibunya sendiri, bisa jadi kerabatnya, bisa jadi orang lain. Ini masuk kategori orang yang kafilul yatim. Orang yang memelihara, menyantuni anak yatim. Kedudukannya yang dekat dengan Nabi, meskipun tidak sama, ya, tidak mungkin ya bisa menyamai Nabi, tapi ada kedekatan dengan Nabi. Diibaratkan atau ditunjukkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu direnggangkan. Wa farraja bainahum. Begitu pula dalam hadis yang lain, jam berapa kita mas sholat isya-nya? Jadwal 40? 49? Ya 48. Baik, satu lagi nih untuk anak yatim.
Kata Nabi SAW, kafilul yatim lahu aw li ghairihi, ana wa huwa kahataini fi al-jannah, wa asyara ya ar-rawi wa huwa Malik ibnu Anas bis sababah wal ustan. Sama ya. Kata Nabi, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, baik anak yatimnya itu anak yatim sendiri, artinya ibunya yang memelihara anaknya sendiri yang sudah yatim, atau orang lain yang menyantuni anak orang lain yang tidak punya hubungan kekerabatan, maka sama tadi di surga memiliki kedudukan yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyantuni, memelihara anak yatim bisa jadi anaknya sendiri, itu khusus bagi para ibu, atau kerabatnya sendiri, atau terserah siapapun, yang penting itu anak yatim kita pelihara. Ini akan mendapatkan keutamaan apa? Satu, masuk ke dalam surga. Jelaskan karena fil jannah. Yang kedua, memiliki kedekatan, ya, kedudukan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bab ke-32, dipersilakan untuk melihat, membaca kembali di buku Riyadhus Shalihin babnya 33, babu mulatafatil yatimi wal banati wasairin du'afati wal masakin wal munkasirin wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim wa tawaddu'i ma'hum wa khifdil janahi lahum. Ya, lemah lembut, kemudian berbuat baik, mencintai, rendah hati, dan sayang kepada anak yatim, orang lemah, orang miskin, papa, orang yang menderita, dan orang-orang yang tak berdaya, hendaknya kita sikapi dengan sebaik mungkin. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah tidak punya apa-apa, hendaknya kita muliakan, hendaknya kita perhatikan, hendaknya kita hormati. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi tambahan pengetahuan buat kita, dan semoga Allah memberi kita taufik dan kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah memberi kita keikhlasan, kebenaran dalam mengamalkan agama Islam ini, dan semoga Allah memberi kita istiqamah di atasnya, serta memberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin. Kita ucapkan jazakumullah khairan dan mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Amjad yang telah memberi kajian pada malam hari ini. Dan mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.